Ini adalah kisah tentang sebuah perusahaan yang pernah dilarang membangun mesin, tetapi kembali lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah perusahaan yang pernah berada di ambang kehancuran, tetapi bangkit menjadi simbol kekuatan, kemewahan, dan keunggulan. BMW bukan hanya merek mobil. Ini adalah mimpi, ini adalah gaya hidup, ini adalah simbol global kemenangan melalui penderitaan. Kisah ini akan mengajarkan Anda tentang sejarah, kesuksesan, inovasi, dan kekuatan untuk tidak pernah menyerah. Dari pesawat tempur hingga mobil mewah, dari reruntuhan hingga kerajaan, dari tidak ada apa-apa hingga dominasi global. Mari kita kembali ke akhir tahun 1800-an. Pada saat itu, Jerman sedang mengalami pertumbuhan industri yang masif. Pabrik, mesin, dan teknologi baru dibangun setiap hari. Dunia berubah begitu cepat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa salah satu perusahaan mobil paling kuat dalam sejarah akan segera lahir. Bukan dari mobil, bukan dari jalan raya, tetapi dari langit. Nama asli BMW bukanlah BMW. Semuanya dimulai pada tahun 1913 ketika seorang insinyur brilian bernama Karl Rapp memulai sebuah perusahaan di Munich, Jerman bernama Rapp Motorenwerk. Ia tidak membangun mobil, ia membangun mesin pesawat terbang. Jerman membutuhkan mesin yang kuat untuk bersaing dalam Perang Dunia Pertama, dan perusahaan Rapp menjadi pemasok utama. Mesin-mesinnya kuat, andal, dan cepat, tepat seperti yang dibutuhkan pesawat Jerman. Tetapi Rapp tidak sendirian. Di kota yang sama, seorang jenius mekanik lainnya bernama Gustav Otto juga membangun mesin pesawat terbang dengan nama Otto Flak Maschinenfabrik. Otto adalah putra Nikolaus Scott. Otto, penemu mesin pembakaran internal 4 langkah. Kedua pria ini, Karl Rapp dan Gustav Otto, sedang membangun masa depan penerbangan. Tetapi setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan dan perubahan terpisah, sesuatu yang besar terjadi. Pada tahun 1916, perusahaan mereka digabungkan untuk membentuk perusahaan baru, Bayerische Flugzeug AG atau disingkat BFW. Kemudian hanya setahun kemudian, pada tahun 1917, perusahaan ini mengubah namanya. Nama barunya adalah BMW, Bayerische Motorenwerk, yang berarti pabrik motor Bavaria. Logo yang mereka pilih adalah lingkaran biru dan putih, terinspirasi oleh bendera Bavaria, negara bagian di Jerman tempat perusahaan ini didirikan. Dan banyak orang percaya bahwa itu juga melambangkan baling-baling pesawat yang berputar. BMW pun lahir. Namun mereka masih belum membangun mobil. Mereka membangun mesin pesawat dan mereka melakukannya dengan sangat baik. Pada saat Perang Dunia I berkecamuk, BMW telah menjadi bagian penting dari sistem pasokan militer Jerman. Mesin mereka terkenal karena performa dan kekuatannya di udara. Salah satu mesin awal mereka yang paling terkenal adalah BMW 3A yang dibangun pada tahun 1917. Mesin 6 silinder segaris yang digunakan dalam pesawat terbang Jerman. Mesin ini cukup kuat untuk terbang tinggi tanpa kehilangan daya, sebuah keuntungan besar dalam pertempuran udara. Namun kemudian semua berubah. Jerman kalah perang pada tahun 1918 dan perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 melarang Jerman memproduksi pesawat terbang atau mesin pesawat terbang. Ini berarti BMW, perusahaan yang lahir untuk membangun mesin pesawat terbang, kini ilegal di industrinya sendiri. Mereka hancur, tujuan mereka hilang, pasar mereka hilang, produk mereka dilarang. Ini adalah momen hampir mati pertama mereka. Tetapi BMW tidak menyerah. Setelah dilarang memproduksi mesin pesawat terbang, BMW memiliki dua pilihan. Pertama, menutup perusahaan dan menghilang. Kedua, menciptakan kembali diri mereka sendiri. Mereka memilih yang kedua. Pada tahun 1923, mereka membangun sesuatu yang baru. Itu adalah sepeda motor, BMW R32. Ini adalah terobosan. Motor ini memiliki mesin boxer 2 silinder datar, penggerak poros, dan desain silinder horizontal unik yang masih terkenal hingga saat ini.
Motor ini indah, kuat, cepat, dan andal, dan begitu saja BMW beralih dari udara ke jalan raya. Sepeda motor mereka menjadi populer di seluruh Jerman dan Eropa. Mobil-mobil itu dipandang sebagai mesin premium dan berkualitas tinggi. Hanya dalam beberapa tahun, BMW kembali meraih keuntungan, dihormati, dan berkembang. Namun mereka belum selesai. Masih ada satu langkah lagi untuk menyelesaikan transformasi tersebut, yaitu membangun mobil. Pada tahun 1928, BMW mengambil langkah berani. Mereka membeli sebuah perusahaan bernama Fachzugfabrik Eisenach yang sudah memproduksi mobil-mobil kecil dengan nama Dixie. BMW mengambil Dixie berdasarkan lisensi dari Austin 7 di Inggris dan memperbaikinya. Hasilnya adalah BMW 315. Ini adalah mobil pertama BMW. Mobil ini kecil, terjangkau, dan sukses. Belum menjadi mobil mewah, tetapi membuktikan sesuatu yang sangat penting. BMW mampu membangun mobil dan orang-orang akan membelinya. Dan bagi perusahaan seperti BMW yang berakar pada rekayasa mesin yang kuat, itu berarti satu hal, BMW kembali terlibat dalam dunia produksi militer. Saat Perang Dunia Kedua dimulai, militer Jerman kembali beralih ke BMW, bukan untuk mobil, bukan untuk sepeda motor, tetapi untuk mesin pesawat terbang. BMW memiliki pengetahuan, mereka memiliki para insinyur. Mereka memiliki pabrik dan Jerman tidak punya waktu untuk disia-siakan. BMW menjadi salah satu produsen utama mesin pesawat terbang untuk mesin perang Nazi. Beberapa mesin mereka yang paling bertenaga termasuk BMW 801 yang digunakan dalam pesawat tempur Focke-Wulf 109 yang terkenal. BMW 003, salah satu mesin jet pertama di dunia, digunakan dalam Messerschmitt Me-262, pesawat tempur bertenaga jet pertama dalam sejarah. BMW benar-benar membantu membangun masa depan penerbangan dengan teknologi mesin canggih yang jauh melampaui zaman. Tetapi itu juga berarti mereka membangun senjata perang. Inilah kebenaran yang harus diungkap dengan jujur. Selama Perang Dunia Kedua, ketika BMW meningkatkan produksi militernya, pemerintah Jerman di bawah rezim Nazi mulai menggunakan kerja paksa. Puluhan ribu orang termasuk tawanan perang, korban kamp konsentrasi, dan warga sipil asing dipaksa bekerja di pabrik-pabrik BMW dalam kondisi yang mengerikan dan tidak manusiawi. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah, sering diperlakukan seperti mesin bukan manusia. Mereka kelaparan, ketakutan, dipukuli, dan tidak punya pilihan. BMW adalah bagian dari sistem itu. Ini adalah kebenaran yang menyakitkan dalam sejarah BMW, dan perusahaan tersebut kemudian mengakui masa lalu yang kelam ini. Bahkan sejarawan dan peneliti BMW sendiri telah menerbitkan laporan terperinci tentang hal ini. Dan perusahaan telah mendukung proyek dan yayasan untuk mengenang para korban dan memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi. Namun penting untuk dipahami, kisah sukses tidak selalu bersih. Sejarah nyata penuh dengan kesalahan, penderitaan, dan kebenaran. Dan kelangsungan hidup BMW datang dengan harga yang sangat mahal selama perang. Pada tahun 1945, Perang Dunia Kedua berakhir, Jerman kalah. Dan harga dari kekalahan itu adalah kehancuran total. Ketika pasukan sekutu terutama Amerika dan Inggris membom daerah-daerah industri Jerman, pabrik-pabrik BMW menjadi sasaran. Pabrik mereka di Munich, jantung BMW, rusak parah akibat serangan udara. Pabrik mereka di Eisenach, tempat mereka membangun mobil, akhirnya berada di sisi lain perbatasan pasca perang yang baru. Di Jerman Timur di bawah kendali Soviet, BMW kehilangan segalanya. Mereka kehilangan pabrik, pekerja, produksi mobil, bisnis mesin, dan citra mereka. Lebih buruk lagi, Dewan Kontrol Sekutu yang memerintah Jerman setelah perang melarang BMW memproduksi apapun yang berhubungan dengan mesin. Tidak ada pesawat, tidak ada mesin, tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil. Mereka benar-benar dibekukan. Selama 3 tahun dari tahun 1945 hingga 48, BMW secara hukum dilarang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bisakah kamu bayangkan sebuah perusahaan yang pernah membuat mesin jet canggih kini hancur? Mereka harus menemukan cara lain untuk bertahan hidup.
Jadi apa yang dilakukan oleh BMW? Mereka mulai membuat panci masak dan sepeda serta peralatan rumah tangga. Apapun yang dapat dibuat dari sisa aluminium dari pesawat dan suku cadang mesin yang dibom, mereka bahkan membuat peralatan pertanian dan peralatan dapur. Dan itu bukanlah sesuatu yang glamor. Itu juga tidak menguntungkan, tetapi itu mempertahankan beberapa orang tetap bekerja dan menjaga nama baik perusahaan tetap hidup. Pada tahun 1948, BMW diizinkan untuk memulai kembali produksi terbatas. Tetapi hanya untuk sepeda motor. Mereka menghidupkan kembali BMW R24, sepeda motor silinder tunggal, dan penjualannya cukup baik. Pada tahun 1951, BMW mencoba kembali ke produksi mobil dengan BMW 501, sedan mewah. Tapi disinilah masalahnya. Mobil itu terlalu mahal untuk diproduksi. Mobil itu terlalu lambat dibandingkan dengan para pesaingnya. Mobil itu terlalu mahal untuk dibeli oleh orang Jerman pasca perang. BMW mengalami kerugian besar. Perusahaan memiliki kurang dari 10.000 karyawan. Mereka merugi setiap tahunnya. Pada tahun 59, BMW hampir bangkrut. Nilai mereka hampir nol. Mereka tidak mampu membayar hutang, mereka tidak mampu bersaing dengan Mercedes-Benz yang mendominasi segmen mewah. Sebuah kesepakatan diusulkan, menjual BMW sepenuhnya kepada Mercedes. BMW hampir ditelan oleh rival terbesarnya, hampir lenyap selamanya. Tapi kemudian sesuatu terjadi yang menyelamatkan nyawa BMW. Seorang pria bernama Herbert Schwanz, seorang industrialis Jerman yang berpengaruh, melihat apa yang sedang terjadi. Ia percaya pada BMW bahkan ketika semua orang mengira perusahaan itu sudah tamat, bahkan ketika Mercedes siap untuk membelinya. Ia berkata tidak. Ia secara pribadi menginvestasikan jutaan dolar, dalam nilai uang saat ini lebih dari 100 juta dolar, ke BMW. Ia mengambil kendali utama atas perusahaan tersebut. Ia merestrukturisasi utang, mengubah strategi, dan menyelamatkan BMW dari keruntuhan. Karena Herbert, BMW tetap independen. BMW bertahan. BMW mendapat kesempatan kedua. Ini adalah titik balik BMW. Setelah 2 perang, setelah dilarang, setelah kegagalan finansial, BMW masih berdiri tegak. Namun bertahan hidup tidak sama dengan kesuksesan. Pada tahun 1960, BMW tidak memiliki lini produk yang kuat, tidak memiliki citra mewah, tidak memiliki identitas merek. Satu-satunya produk yang dapat dikenali adalah sepeda motor. Masih andal tetapi tidak cukup menguntungkan untuk menopang seluruh perusahaan. Mereka baru saja menghindari ditelan oleh Mercedes. Namun mereka masih dipandang sebagai perusahaan kecil, bingung dan lemah secara finansial. Jika ingin bertahan hidup, BMW perlu melakukan 3 hal. Yang pertama, membangun mobil yang disukai orang. Yang kedua, mewakili sesuatu yang kuat. Dan yang ketiga, menciptakan visi jangka panjang. Dan disitulah revolusi dimulai. Pada tahun 1961 di pameran otomotif Frankfurt, BMW memperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru. Sebuah mobil bernama BMW 1500. Mobil ini merupakan bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai New Klasse, yang berarti kelas baru dalam bahasa Jerman. Mengapa mobil ini begitu istimewa? Karena merupakan kombinasi sempurna dari semua yang ingin dicapai BMW. Bergaya tapi tidak mencolok, kompak tapi bertenaga, nyaman tapi sporty, terjangkau tapi premium. BMW 1500 memiliki mesin 4 silinder, desain modern, suspensi independen, rem cakram, dan dapat mencapai kecepatan 90 mil per jam atau 145 km per jam. Sangat mengesankan pada saat itu. Mobil itu memiliki ruang yang cukup untuk keluarga, tenaga yang cukup untuk para penggemar, dan jiwa yang cukup untuk membuat orang merasa terhubung. Dan itu berhasil.
BMW 1500 langsung menjadi hits. Antara tahun 62 dan 72, BMW menjual lebih dari 300.000 unit mobil new classe, termasuk model 1500, 1600, 1800, dan 2000. Angka itu mungkin tidak terdengar besar saat ini, tetapi pada saat itu sangat penting. BMW beralih dari merugi menjadi menguntungkan kembali. Mereka memperluas produksi, mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan mulai berinvestasi dalam penelitian dan desain baru. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, BMW memiliki masa depan. Yang membuat BMW berbeda bukanlah hanya rekayasa, itu adalah perasaan yang mereka berikan kepada pengemudi. BMW tidak ingin meniru Mercedes. Mereka tidak ingin membangun sedan mewah yang besar, berat, dan lambat. Sebaliknya, mereka fokus pada sesuatu yang berbeda, kenikmatan berkendara. Mereka ingin membangun mobil sports, bukan hanya mobil yang nyaman. Mereka menginginkan mobil yang bergerak cepat, berbelok mulus, dan terasa hidup di tangan pengemudi. BMW mulai menyebut ide ini Freude am Fahren dalam bahasa Jerman, yang berarti kegembiraan berkendara. Kemudian ini menjadi slogan terkenal. Mesin penggerak terbaik, sederhana, bertenaga, dan emosional. BMW tidak hanya menjual mobil, mereka menjual perasaan kebebasan. Pada akhir tahun 1960-an, BMW mulai mencari peluang di luar Jerman. Mereka tahu bahwa uang sebenarnya ada di sana, di Amerika, Inggris, Asia, terutama Jepang. Jadi, mereka mulai membangun kemitraan dan jaringan distribusi baru. Pada tahun 1972, BMW Amerika secara resmi didirikan. Mengapa ini penting? Karena Amerika terobsesi dengan mobil. Dan itu adalah rumah bagi mobil-mobil bertenaga besar, budaya balap, dan majalah mobil. Jika BMW bisa sukses di sana, mereka bisa sukses di mana saja. Dan tebak apa? Mereka berhasil. Pengemudi BMW di Amerika menyukai keseimbangan antara teknik Eropa dan performa sporty. Rasanya tidak seperti mobil lain di jalan. BMW 2002 yang dirilis pada tahun 68 menjadi mobil kultus di Amerika. Tampilannya sederhana, tetapi performanya luar biasa. Majalah Car Driver menyebutnya sebagai salah satu mobil terbaik yang pernah dibuat, dan penjualannya meroket. Pada tahun 75, BMW telah menjadi merek internasional yang dihormati. Pada tahun 73, BMW menyelesaikan kantor pusat global barunya di Munich, Jerman. Bangunan itu berbentuk seperti mesin 4 silinder, simbol berani dari jiwa teknik BMW. Di sebelahnya, mereka membangun museum BMW yang berbentuk seperti mangkuk raksasa.